yang sudah mengklik video ini. Untuk yang baru pertama kali gabung, kenalin nama aku Ramadana Faralaisya Nazai, mahasiswa program studi manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini aku akan sedikit menjelaskan materi tentang human capital atau modal manusia. Tolong disimak videonya baik-baik ya. Let's go! Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah mengenai human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schwartz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, seperti kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Serta yang terakhir yaitu motivasi berbagi informasi dan pengetahuan, seperti semangat tim dan orientasi tujuan. Lalu yang selanjutnya ada peran human capital. Peran human capital sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi, lalu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut finansial capital. Lalu yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Serta yang ketiga ada aset tak berwujud, seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu yang selanjutnya hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu dengan 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, lalu yang kedua ada build atau membangun, yang ketiga ada borrow atau meminjam, yang keempat ada bounce atau melambung, serta yang terakhir ada bind atau mengikat. Transformasi peran divisi SDM. Modal konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama ada strategi partner, yang kedua ada administrative expert, yang ketiga ada employer champion, dan yang terakhir ada change agent. Lalu yang selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang selanjutnya ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Serta yang terakhir ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Adapun 3 langkah perusahaan dalam mengubah
mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk SDM. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat return on investment atas investasi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan return on investment yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Lalu kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Lalu yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan, industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu yang terakhir ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Sekian materi video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye!